وقل رب زدني علما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat Al-Waqif yang Allah muliakan, pada kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan ya melalui WhatsApp, yaitu ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana cara membedakan antara alif dan hamzah? Karena mereka masih kebingungan untuk membedakan mana yang dikatakan mad badal ya. Terkadang tertukar gitu ya. Bagaimana? Karena mad badal itu kan kaitannya dengan hamzah seperti itu ya. Baiklah, kita langsung saja. Pembahasan kita kali ini ya adalah tentang apa perbedaan antara alif dan hamzah. Bagaimana membedakannya supaya kita lebih mudah ya ketika berjumpa dengan salah satu huruf ini dan bisa memposisikannya sesuai dengan porsinya. Baiklah, kita lanjut. Perbedaan alif dan hamzah ya. Pada sisi ini kiri ada hamzah dan kanan ada alif ya. Yang pertama, hamzah boleh 4 keadaan dan alif sukun dan fathah huruf sebelumnya. Kemudian perbedaan kedua, bisa berdiri sendiri hamzah, alif memerlukan huruf selainnya. Kemudian lanjut lagi, 3, bebas di mana saja, hamzah bebas di mana saja ya, posisinya bebas di mana saja. Artinya boleh di awal, di tengah atau di akhir. Kemudian sedangkan alif tidak pernah di awal kata. Lanjut, boleh sendirian hamzah dan alif tidak boleh sendirian. Lanjut, makhrajnya, hamzah itu makhrajnya adalah aqsal halqi dan alif makhrajnya adalah jauf ya. Semua ini kita akan bahas satu persatu. Ada 5 ya, ada 5 poin di sini. Kita akan bahas satu persatu. Baiklah, kita lanjut. Ini yang pertama ya, perbedaan alif dan hamzah. Hamzah, ini hamzah. Yang pertama ya, perbedaan hamzah dan alif. Yang pertama, hamzah itu boleh 4 keadaan. Maksud daripada 4 keadaan adalah berharokat yang 3. Boleh fathah seperti ini. Hamzah itu boleh fathah, boleh dhammah, boleh kasrah, dan boleh sukun. Ini maksud daripada 4 keadaan. Terkadang hamzah itu berbaris fathah. Jadi jika kita jumpai seperti ini hamzah ini ya. Ada barisnya fathah, itu hamzah. Boleh berbaris dhammah, itu hamzah. Boleh berbaris kasrah dan boleh sukun. Ini seperti ini hamzah. Adapun alif, sukun dan fathah huruf sebelumnya. Sedangkan alif sendiri dia selama-lamanya sukun ya. Tidak pernah berharokat fathah, tidak pernah berharokat dhammah atau kasroh. Jika kita jumpai berharokat, maka dia hamzah, bukan alif ya. Karena alif sukun dan fathah huruf sebelumnya. Lihat ini. Mana alif ini alif yang berdiri lurus ya. Jadi dia sukun, jadi sukunnya di sini ya tidak dituliskan ya, karena dia alif memang sukun selama-lamanya ya, jadi tidak dituliskan di sini sukunnya. Dan huruf sebelumnya fathah. Huruf apa huruf sebelumnya? Huruf mim. Kemudian contoh lagi, ka seperti ini. Ini alif ya, sebelumnya fathah. Kemudian yas'a ini ada namanya, ini alif ya. Alif istilahnya kalau kita bilang namanya alif bengkok ya, atau disebut dengan istilahnya ada namanya nanti seperti alif maksur ya, seperti Musa, seperti ini alif maksur ya. Ini namanya, ini juga alif ini ya. Ini alif. Kenapa? Dan huruf sebelumnya adalah fathah. Kita baca yas'a panjang ya, panjangnya 2 harokat. Yas'a. Ini juga kemudian contoh lagi, la, ini alif sukun sebelumnya fathah. Ini alif sebelumnya fathah. Musa, ya ini alif yang ya-nya ini ya, sebelumnya fathah. Yang seperti ya ini namanya alif bengkok istilahnya ya, alif atau alif maksur dalam ilmu nahwu.
Ini alif ya, dia sukun dan fathah huruf sebelumnya. Itu yang pertama ya. Sedangkan hamzah boleh 4 keadaan. Sedangkan alif cuma 1 keadaan saja, dia sukun ya. Adapun hamzah boleh 4 keadaan, boleh fathah dhammah kasrah sukun. Sedangkan alif cuma 1 keadaan, yaitu sukun. Akan tetapi bentuknya terkadang berbeda. Sekarang seperti ini lurus atau seperti ini, seperti alif alif maksur seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, kemudian yang kedua ya, yang kedua, perbedaan alif dan hamzah. Yang kedua, hamzah itu bisa berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendiri apa? Dia ketika sendirian dia bisa gitu ya. Sedangkan alif dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia memerlukan huruf selainnya. Artinya huruf hijaiyah ada 29. Alif untuk bisa disebut dia memerlukan huruf yang selainnya. Dia perlu kepada ba, kepada ta, sa, jim, ha, kho, sampai nanti ya. Dia perlu kepada mereka untuk dia bisa berdiri. Jika dia tidak menumpang atau tidak ada orang lain, dia tidak bisa berdiri sendiri ya. Tidak ada wujudnya yang seperti itu. Nggak bisa disebut seperti itu ya. Tengok, ini hamzah bisa berdiri sendiri. Perhatikan contohnya seperti tadi juga. A, I, U, Ba. Ini boleh ya. Ini sendirian kan. Hurufnya 1 tunggal seperti itu. Itu bisa kalau hamzah. Jadi kalau ada kita jumpai huruf tunggal sendirian, ketahuilah itulah hamzah. Jadi bukan alif ya. Ini berdiri sendirian. A, I, A, U, I, Ba. Adapun alif memerlukan huruf selainnya. Ingat lihat ini. Alif dia memerlukan huruf lain. Di sini dia perlu sama siapa? Sama mim. Sama siapa? Sama mim. Ini mim. Jika tidak ada huruf mim di sini, dia nggak bisa disebut ya. Jadi kita baca ma, karena dia tadi sukun dan huruf fathah huruf sebelumnya. Ka, yas'a, la, ja, musa. Ini dia memerlukan huruf selainnya. Di sini dia memerlukan kaf, di sini dia memerlukan ain, ini alif bengkok atau alif maksur tadi ya. Kemudian di sini alif memerlukan lam, ini alif memerlukan huruf jim, di sini dia membutuhkan huruf sin. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri ya. Beda seperti hamzah. Hamzah bisa. Lanjut, sudah tahu ya, ini poin kedua. Kemudian yang ketiga, perhatikan perbedaan alif dan hamzah. Yang ketiga, hamzah itu bebas di mana saja. Boleh di awal, boleh di tengah, dan boleh di akhir kata. Contoh, di awal kata ya, di awal lafaz atau kata abada. Ini yang pertama hamzah. Abada. Atau dia di tengah-tengah, sa'ala. Ini hamzah ya. Kemudian boleh juga terakhir bada'a. Sedangkan alif tidak pernah di awal kata. Ingat itu ya. Alif tidak pernah berada di awal kata. Jadi dia berada di mana? Boleh di tengah atau di akhir. Di tengah kata atau di pertengahan kata atau di akhir kata. Jadi pertanyaan kita, kenapa alif itu tidak boleh berada di awal kata? Disebabkan dia sukun. Ya. Ini perkataannya, sebab sukun di awal kata tidak bisa dibaca. Jadi ada pertanyaan, kenapa alif itu tidak boleh di awal kata? Karena dia sukun. Kalau sukun nggak bisa dibaca. Gimana membaca huruf kata yang awalnya sukun? Coba. Misalkan kita berikan lam sukun misalkan. Lamnya sukun di awal. Kitab. Kitab. Susah ya. Masjid. Fiqh. Jadi kalau alif sukun nggak bisa dibaca. Jadi kaidah yang paling kuat di dalam bahasa Arab itu bahwa bangsa Arab tidak memulai bahasa mereka itu dengan sukun, mesti hurufnya berharokah, baik itu fathah, dhammah atau kasrah. Oleh sebab itu alif tidak pernah berada di awal kata selama-lamanya. Seperti itu ya. Lihat ini contoh qala. Di sini dia berada di pertengahan, di tengah ya. Ini di tengah. Qala ini alif sebelumnya fathah. Di sini dia memerlukan huruf qaf atau membutuhkan huruf qaf. Kemudian fa'ala. Di sini alif, di sini dia posisinya terakhir dan sebelumnya huruf berbaris fathah yaitu huruf lam. Jadi dia memerlukan huruf lain. Dia tidak pernah berada di awal kata. Selanjutnya ya. Perbedaan alif dan hamzah yang keempat, hamzah boleh sendirian. Seperti ini.
Sedangkan alif tidak boleh sendirian. Perhatikan, jika alif seperti ini, jika seperti ini, itu bukan alif. Lihat ya. Tidak boleh seperti ini. Kenapa? Karena dia perlu huruf lain. Dari sini lihat ini. Jadi alif itu ini. Hakikat alif itu ini ya. Ini alif sebelumnya baris fathah. Jadi kalau ada orang bertanya kepada kita, sebutkan alif, katakan la. La itulah alif. Dalam urutan huruf hijaiyah seperti itu. Kita lanjut. Yang kelima, jadi ya tidak boleh sendirian. Alif tak boleh. Tapi kalau hamzah, kalau sendirian boleh hamzah. Maka di dalam matan tibi disebutkan apa? Falafzuha mufradatan mumtani'u wa lam takun fil ibtida'i taqa'u, kata Imam Tibi dalam matan tibi. Jadi falafzuha, lafaz alif itu mufradatan mumtani', tidak boleh sendirian. Dia tidak takut, dia nggak bisa sendirian. Jadi kalau ada yang sendirian, ketahuilah itu adalah hamzah. Baik, kita lanjut. Yang terakhir nampaknya ini ya, perbedaan alif dan hamzah. Yang kelima, dari segi tempat keluar ya. Kalau alif tempat keluarnya jauh ya, rongga tenggorokan dan rongga mulut ya. Kalau misalkan sahabat sekalian tidak paham di mana apa itu jauh, saya sudah buatkan video khusus tentang jauh karena dia merupakan makhraj atau tempat keluar huruf ya. Silakan cek linknya di sini atau di sini ya, di sini. Silakan cek masalah jauh di sini, sudah saya bahas ya. Kemudian jadi alif makhrajnya jauh, dan saya tidak jelaskan lagi jauh karena sangat panjang pembahasannya. Kemudian hamzah itu makhrajnya di mana? Pita suara atau disebut dengan aqsal halqi ya. Aqsal halqi atau hamzah ini ya. Hamzah tempat keluar hamzah. Nanti hamzah di sini keluar dua huruf hamzah dan ha ya. Juga sudah saya buatkan videonya secara terpisah di dalam makhrajul huruf. Sudah kita bahas semua pada pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Silakan cek videonya di link di atas ya. Link di atas ini ya. Hamzah. Jadi dari segi makhraj alif dan hamzah berbeda. Alif di jauf, sedangkan hamzah di aqsal halqi atau pita suara. Sudah jelas kan perbedaannya? Sudah 5. Baiklah, kita lanjut lagi. Di sini kita jelaskan bentuk hamzah. Bentuk-bentuk hamzah seperti apa? Bagaimana bentuk hamzah itu di awal kata beserta contoh. Kemudian bagaimana bentuk hamzah di pertengahan kata beserta contoh. Kemudian bagaimana bentuk-bentuk hamzah di akhir kata beserta contoh. Baiklah, kita lanjut yang pertama ya. Di sini bentuk hamzah di awal kata ada seperti ini, alif ya, ada alif. Di atasnya terletak kepala ain. Jadi ain yang disebut dengan hamzah ya. Makanya ini hamzah. Jadi ada alif seperti ini dan ada di atasnya itu kepala ain. Jadi hamzah itu, sahabat rawakib sekalian, dibentuk atau diambil dari kepala huruf ain. Jadi ain bentuknya seperti ini ya. Dipotong kepalanya, jadilah dia hamzah. Siapa yang motongnya? Imam Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi, gurunya Imam Sibawaihi ya. Jadi bentuk hamzah di awal kata seperti ini. Kata kanan seperti ini, ada hamzahnya di atas. Kita lihat contohnya. Contohnya perkataan ashab. Ini hamzah ya. Ashab ini di awal kata. Kita lanjut lagi. Terkadang bentuk hamzah, huruf hamzahnya di bawah. Tadi yang di atas ya, ini di bawah. Contoh inna ini ya. Terkadang kalau di awal bentuk hamzah seperti ini, ada di atas atau di bawah. Kemudian lanjut lagi. Terkadang dia bentuknya seperti ini, tidak ada hamzah, di atasnya tidak ada huruf hamzah, di bawahnya tidak ada huruf hamzah. Tapi ketahuilah jika dia di awal pasti hamzah selama-lamanya dari dunia sampai akhirat. Seperti itu ya. Kita lihat contoh. Contoh di dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah. Alhamdu. Lihat ini. Ini apa ini? Tidak mungkin ini alif karena dia berada di awal kata. Setiap ada yang seperti ini di awal kata, ketahuilah bahwa ia adalah hamzah, bukan alif. Ini kesalahan orang. Dikatakan ini alif ya. Alif lam katanya kan. Bukan, sebenarnya hamzah itu ya, hamzah dan lam. Jadi baca apa? Alhamdu. Tetapi di sini tidak tertulis hamzah di atas atau hamzah di bawah. Dan ini penentuan apakah tertulis hamzah di atas atau di bawah atau tidak ditulis sama sekali, ada kaidahnya ya. Ada kaidahnya. Itu kita pelajari nanti dalam ilmu bagaimana cara penulisan hamzah ya. Ada ilmu khusus. Tapi saya tunjukkan saja sekarang bentuknya seperti ini kepada sahabat sekalian supaya bisa membedakan bentuk hamzah di awal kata, di pertengahan dan di akhir. Cuma itu saja ya. Kalau
bentuk hamzah di awal kata. Kemudian di pertengahan bagaimana? Kita lihat bentuk hamzah di pertengahan. Terkadang juga sama. Di atas ada kepala ain, ada huruf hamzah di atas. Contohnya al-anhar. Di sini pertengahan ya. Yang dimaksud di pertengahan ini artinya bukan di pertengahan kata betul. Misalkan hurufnya 5 di pertengahan yang ketiga, tidak. Yang penting dia bukan di awal dan bukan di akhir. Bisa di nomor keempat daripada huruf dari kata tersebut ya. Di sini kebetulan dia di huruf yang ketiga, al-anhar. Jadi a di sini hamzah. Jadi ada huruf hamzah di atasnya seperti itu ya. Di atas alifnya ya kan. Kemudian lanjut lagi, sekarang bentuknya seperti jadi hamzah itu di pertengahan, kadang-kadang dia di atas waw ya. Ada hamzah di atas huruf waw seperti ini. Contohnya bagaimana? Haulai. Ini seharusnya ada panjangnya ini ya, ada tanda panjangnya seperti ini, tanda haulai di pertengahan seperti ini. Nah, terkadang seperti ini di pertengahan, ini hamzah ya di pertengahan. Terkadang dia di atas huruf iya. Hamzahnya jika di pertengahan kata. Contoh as-ilah. Lihat ini hamzah di pertengahan lafaz atau kata, dia di atas ya. Terkadang seperti ini as-ilah. Dan ini ada ilmu khususnya ya, membahas masalah ini. Kemudian yang terakhir, terkadang hamzah itu di pertengahan hamzah seperti itu saja, tidak ada alifnya berdiri seperti itu ya, tidak ada dia yang yang berdiri seperti itu dan tidak numpang sama waw atau ya. Tapi dia seperti ini. Contoh bagaimana di pertengahan? Contoh ada tasa'ala. Ini pertengahan kata. Jadi bentuk hamzah di pertengahan kata terkadang seperti ini. Di atas alif ada hamzah, kemudian dia di atas waw atau di atas ya atau memang hamzah sendirian seperti itu ya. Kemudian bentuk hamzah di akhir kata sama ya, seperti di pertengahan, di awal, di akhir juga. Contohnya bada'a ini hamzah ya, di akhir. Bentuk hamzah di akhir seperti ini. Kemudian terkadang di atas waw. Contoh wal dalam surah Ar-Rahman wal marjan. Jadi bentuknya seperti ini, di atas waw. Hanya hamzah ya, di akhir kata. Kemudian terkadang di atas ya. Contoh mubtadi'u, jadi di atas ya, di akhir. Jadi bentuk hamzah itu di akhir, terkadang dia di atas ya seperti ini. Mubtadi'u. Terkadang dia memang hamzah sendirian seperti itu ya. Contoh jaa seperti itu ya. Nah, jadi ini hamzah ini. Jadi inilah bentuk hamzah, tidak ada bentuk lain ya. Terkadang di awal seperti ini di pertengahan, di akhir. Baiklah, kita lanjutkan. Kita lihat bagaimana bentuk alif. Lihat bentuk alif di pertengahan, di awal kata, di tengah, di akhir. Alif di awal bagaimana bentuknya? Oh, tidak ada ya. Disilang seperti ini. Jadi apa? Huruf alif di awal kata tidak ada. Maka contohnya pun nggak ada ya. Ingat itu. Jadi alif itu di awal nggak ada. Kalau bentuk alif di pertengahan bagaimana? Kita perhatikan. Dia seperti ini ya. Lihat ini alif seperti ini di pertengahan. Contoh, di sini ada dua contoh. Salamun. Jadi ini alif numpang atau perlu memerlukan huruf lam yang berbaris fathah sebelumnya. Ini alif ya. Kemudian soma. Ini alif di atas shad ya. Jadi ini numpang sama shad ya, gitu ya. Dia memerlukan huruf shad. Jadi ini di pertengahan kata. Alif seperti itu. Kalau di awal kata tidak ada ya, tidak ada. Kemudian kalau di akhir gimana bentuknya? Sama juga karena seperti ini. Contoh ja'ala ini alif di akhir kata. Ini sebelumnya fathah. Cuma seperti itu. Jadi dia sukun ya, sebelumnya fathah alif. Kemudian terkadang dia seperti ya, seperti ini ya. Namanya alif maksur. Contoh ala ini alif ya. Nah, sebelumnya fathah. Hanya ini saja bentuk alif. Di awal tidak ada, di pertengahan seperti ini, di akhir seperti ini ada dua. Jadi ada tiga saja ya. Nah, kita lanjutkan. Sudah jelas ya. Bentuk hamzah sudah kita jelaskan, bentuk alif juga sudah kita jelaskan. Kita lanjut. Perhatikan. Huruf hijaiyah ada 29. Pertanyaan di sini apa? Manakah huruf alif? Ingat ya, saya tanya sekarang kalau sudah paham ya.
Alif kan nggak boleh sendirian ya, nggak boleh sendirian alif. Jadi kalau ini huruf apa namanya? Coba ini. Ini banyak orang keliru ya menjelaskan bahwa ini alif. Alif ini alif. Ternyata itu keliru karena alif tidak boleh sendirian. Itu tadi dikatakan Imam Tibi falafzuha mufradatan mumtani'u wa lam takun fil ibtida'i taqaw. Dia sendirian tidak boleh. Mumtani' haram. Ya. Sebagaimana bentuk hamzah tadi di awal kata tidak ada ya. Jadi dia tidak boleh sendirian. Jadi mana alif? Alif itu dia memerlukan huruf lain. Yang memerlukan huruf lain yang berfathah sebelumnya. Di sini mana huruf yang bergandengan? Ini. La. Ini alif numpang sama la. La, kalau jika ada barisnya, la-nya ada barisnya. La, inilah alif hakiki. La. Maka di dalam matan TV juga dijelaskan. Ini ada kitabnya ya, saya tidak sembarang sebutkan, saya ada rujukan. Apa katanya? Wa in yakun an alifin qad su'ila, jika kamu ditanya orang tentang alif, bi an yubina lafzaha yaqulu la, maka kau jelaskan sama dia, alif itu adalah la. Jadi sebutkan alif. Kita jawab la, memang la itu artinya tidak, tapi itulah alif hakiki ya. Jadi alif yang hakiki sebenar-benarnya alif itu la. Inilah alif hakiki ya. Sedangkan ini yang di sebelum ba bukan alif. Ini adalah hamzah hakiki. Hakikat inilah ini adalah hamzah hakikatnya. Tapi boleh juga disebut dengan alif kiasan, majazi, kiasan saja ya. Jadi karena kita belajar dari dulu dari Iqra, dari alif, misalkan saya dulu belajarnya alif-alif ya. Alif-alif bukan sebelum ada Iqra ya. Ini kita sudah didoktrin dari awal alif bata saja seperti. Akhirnya itu kita sampai sudah bosan-bosan pun itu disebut alif ya. Jadi ini bukan alif ya. Bukan alif. Tapi boleh disebut alif. Tapi dia majazi. Hakikatnya dia adalah hamzah. Ingat itu. Sedangkan alif mana ini ya. Maka saya sayangkan sekali saya lihat cetak Al-Quran cetakan Departemen Agama itu dijelaskannya ini tengok ini lam alifnya ini hilang ya. Hilang. Karena merasa apa? Karena ini merasa nggak perlu pun nggak apa-apa. Karena lam alif ini terdiri daripada lam tambah alif seperti itu ya. Lam ini ditambah alif ya. Padahal ini bukan alif kiasan saja. Boleh kita sebut alif tapi hakikatnya bukan alif ya. Hamzah. Sedangkan dia menambahkan ya. Jika dia menambahkan hamzah di sini. Jika ditambahkan di sini hamzah berarti hamzahnya dua dong. Di sini hamzah, ini hamzah juga. Salah ya. Jadi hamzah itu penulisannya di zaman Imam Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi ya. Adapun sebelum Ibnu Ahmad Al-Farahidi ini hamzah itu tidak ada bentuknya ya. Tidak ada bentuknya pada bahasa Arab. Misalkan mereka nulis air maun, jadi hamzahnya itu nggak ada bentuknya, ditulisan ma begitu saja. Tapi orang Arab baca ma. Jadi hurufnya ada di ucapan tapi ditulis nggak ada pada waktu itu. Ketika ada Imam Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi, dialah mencetuskan bagaimana penulisan hamzah, diambilnya dari kepala ain. Sebab apa? Sebab masuknya orang-orang yang bukan bangsa Arab ke dalam Islam, otomatis orang yang bukan Arab ini setelah masuk ke dalam Islam, dia akan baca Al-Quran. Dia akan baca Al-Quran, dia baca bagaimana? Misalkan dalam Quran wa anzala minas samaa'i ma'an, seperti itu kan. Jadi mereka baca wa anzala minas sama ma. Tidak ada hamzahnya. Jadi Imam Khalil dibuat di sini hamzah supaya ada kode untuk menunjukkan bagaimana lafaz atau bunyi hamzah itu ada tulisannya seperti itu ya. Jadi huruf hijaiyah 29 ini ya. Jika ditambahkan hamzah di sini jadi 30 ya. Sedangkan hamzah itu di sini ya. Nah, ini jangan keliru lagi. Boleh kita katakan sama anak-anak ini alif, tapi ditekankan lagi. Memang susah menjelaskannya sih. Tapi ketika dia tidak dijelaskan dari awal, sampai dewasa nanti sampai meninggal dunia, dia tetaplah ini mengatakan alif gitu ya. Padahal hamzah ini alif hakiki. Ya. Baiklah kita lanjutkan sahabat rakib sekalian. Sudah panjang sekali ini video ya. Allah Akbar. Latihan membedakan alif dan hamzah. Ini ada nongol sendirian ya. Oke baiklah. Latihan membedakan alif dan hamzah. Coba tebak. Ini apa ini yang kode-kodenya warna putih ya? Maliki. Ini apa ini? Alif ya. Kenapa? Karena sebelumnya fathah. Abahum. Ya, falam abahum. Ini apa ini? Yang putih-putih ini. Hamzah atau alif? Alif. Kenapa? Karena sebelumnya fathah. Adapun ini hamzah ya, di awal ini hamzah, tapi tidak saya tandai warna putih ya. Ini hamzah yang di awal ini, sedangkan ini alif. Kenapa alif? Karena dia sukun sebelumnya baris fathah.
Nah, dan dia tidak boleh berharokat, tidak boleh a i u ya. Nah, kemudian Quran, ini apa ini? Quran ini apa ini? Hamzah atau alif ini? Karena dia berharokah, dia menjadi hamzah bukan alif, walaupun bentuknya lurus seperti ini sama ini ya. Lurus ya. Tapi karena dia berharokat, dia menjadi hamzah. Amanu, ini apa ini? Nah, yang di awal ini. Ingat, bukan alif. Kenapa? Karena di alif tidak boleh, haram di awal kata. Jika ada yang seperti ini kita perhatikan di awal kata, itu pasti hamzah. Jadi amanu hamzah. Ini ada apa? Ini apa namanya ini? Di akhir kata. Ini namanya alif imad ya. Namanya alif at-tafriqah. Alif membedakan mana waw ya. Waw, mana waw itu asliyah, mana waw jamak di dalam ilmu nahwu ya. Tapi ini menunjukkan bahwa amanu, mereka laki-laki yang beriman gitu ya. Amanu, mereka orang-orang yang beriman, artinya orangnya banyak. Jadi waw ini bukan waw asliyah tapi waw jamaah, menunjukkan banyak. Jadi dikasih alif. Ini alif ini ya. Kemudian ini ada juga khusus lagi loh. Sebenarnya kita nggak terbatas sampai sini saja. Teruslah belajar ya, teruslah belajar. Imanu. Nah, ini apa ini? Di awal kata. Berharokah lagi. Udah dua. Dia di awal kata udah pasti hamzah kan? Kemudian berharokah lagi kasroh. Udah pasti hamzah. Imanu. Ini iman. Ini apa ini? Pasti alif. Kenapa? Karena dia ini sukun, kemudian sebenarnya fathah. Tapi di sini sukunnya tidak ditulis karena sudah ma'ruf ya. Memang alif itu sesukun selamanya. Jadi kita boleh tulis lagi. Musa. Ini alif. Nah, karena ini bentuk alif di akhir kata. Terkadang seperti namanya alif maqsur. Sebelumnya fathah. Ini alif ya. Musa. La yarjuna. Fa innahum apa? Dalam Quran. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. La yarjun. Ini apa ini? Nah, ini yang warna putih ini. Alif. Kenapa? Karena sebelumnya ada huruf berbaris fathah, huruf lam. Jadi la, dia numpang sama lam. Nah, iya. Kemudian alhamdu. Nah, coba perhatikan. Seharusnya ini ini apa ini? Alif atau hamzah? Pertama dia di awal kata. Pasti hamzah kan? Nah, walaupun seandainya tidak ada ditulis baris fathah di sini, ini sudah pasti hamzah karena di awal. Apalagi di sini ada harokatnya, maka dia menjadi hamzah. Terkadang alhamdu ini penulisan Al-Qur'an biasanya di Indonesia ya. Adapun alhamdu cetakan Al-Qur'an, cetakan Arab, orang Arab tidak membarisi hamzah ini dengan baris. Karena apa? Karena dia hamzah wasol. Ya, ingat hamzah wasol. Susah juga ya. Ya cek di ilmu nahwu itu ya, hamzah wasol. Ada hamzah qat'i, ada hamzah wasol ya. Tapi ini ketahuilah kalau bingung hamzah wasol, hamzah qat'i. Kalau ada, jika ada kita jumpai di awal kata lurus seperti ini, itu pasti hamzah bukan alif. Yang terakhir as-solihati. Ini apa ini? Di awal kata pasti hamzah. Ada alif, ini apa nih? Hamzah atau alif? Alif karena sebelumnya ada huruf berbaris fathah. Lihati. Ini apa ini? Yang huruf berbaris warna putih ya. Apa ini? Pasti alif dan sebelumnya ada fathah. Ya itu ya. Cara latih membedakan alif dan hamzah. Jelas saya kira ya. Baiklah sahabat Raqib sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita paham membedakan antara alif dan hamzah. Karena nanti hamzah ini sangat penting ketika kita menjelaskan, khususnya menjelaskan mad badal ya. Karena apa itu mad badal? Kullu hamzin mamdudin. Setiap hamzah yang dipanjangkan mad badal. Ada orang mengatakan mad badal adalah alif yang dipanjangkan. Mana pernah alif dipanjangkan sahabat Raqib sekalian? Mana pernah alif itu dikasih harokat ya? Ini keliru ya. Jadi sangat gawat sekali, sangat bahaya ya. Jadi kita mesti hati-hati ya. Baiklah, ya sampai di sini dulu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan berkah. Nanti kajian kita berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.